Perkenalkan, nama saya Putri Astria dari IKM 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit tuberkulosis atau yang biasa juga disebut dengan TBC. Pernah gak sih kalian mendengar penyakit TBC? Tuberkulosis atau yang biasa juga disebut dengan TBC merupakan infeksi pada saluran pernapasan yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosa. Bakteri ini merupakan bakteri basil yang bersifat tahan asam sehingga jika seseorang telah terinfeksi, ini memerlukan waktu yang relatif lama untuk proses penyembuhannya. Tapi selain paru-paru, TBC bisa menginfeksi tulang, usus, kelenjar, getah bening, bahkan selaput otak. Penyakit ini tergolong penyakit menular yang mendapat perhatian khusus dari dunia, khususnya WHO, dikarenakan tingkat kematian yang disebabkan oleh penyakit ini tergolong sangat tinggi. Menurut WHO, sepertiga penduduk dunia telah terinfeksi kuman tuberkulosis ini. Dan setiap detiknya juga ada satu orang yang terkena TBC. Menteri Kesehatan juga mengatakan saat ini Indonesia menempati peringkat kedua sebagai negara dengan pengidap TBC terbanyak di dunia setelah India. Kasus TBC di Indonesia memang masih menjadi momok penyakit mengerikan dan terus dikalahkan pengendaliannya. TBC sendiri biasanya menular melalui udara ketika seseorang yang menderita TBC itu berbicara, meludah, batuk, dan bersin. Lalu siapa aja sih orang yang berisiko tinggi terkena TBC itu? Orang yang berisiko tinggi terkena TBC yaitu perokok aktif, pengguna narkoba, obat-obatan terlarang lainnya, sering berhubungan dengan pengidap TBC aktif, orang yang mengonsumsi alkohol, orang yang memiliki daya tahan tubuh lemah, dan pengidap HIV. Penyakit TBC tidak mudah dikenali pada stadium awal sebab gejalanya mirip dengan batuk biasa. Sesaat setelah tertular, gejala-gejala yang muncul terlihat biasa saja seperti orang yang terkena flu pada umumnya. Lalu apa saja gejala awal TBC itu? Gejala awal TBC, demam yang disertai dengan keringat dan biasanya terjadi di malam hari, nafsu makan dan berat badan menurun, batuk dan terkadang biasa dengan darah yang berlangsung selama lebih dari 3 minggu, dan kondisi fisik semakin lemah disertai perasaan yang tidak enak. Bagaimana sih cara mengobati TBC? Penyakit ini dapat disembuhkan dan jarang berakibat fatal. Jika penderita mengikuti saran dari dokter, prinsip pengobatan TBC adalah patuh untuk minum obat selama jangka waktu yang dianjurkan oleh dokter, biasanya sih minimal 6 bulan. Apabila berhenti meminum obat sebelum waktu yang dianjurkan, penyakit TBC pada penderita berpotensi menjadi kebal terhadap obat-obat biasa yang diberikan. Jika hal ini terjadi, TBC menjadi lebih berbahaya, sulit lagi untuk diobati. Untuk penderita yang sudah kebal dengan obat yang biasa diberikan, akan menjadi pengobatan dengan kombinasi obat lebih banyak dan lebih lama. Pengobatan dapat mencapai 18-24 bulan. Selama pengobatan, penderita TBC harus menjalani pemeriksaan dahak untuk memantau keberhasilannya. Namun daripada pusing mikirin rangkaian cara pengobatannya, mending kita berusaha untuk mencegah penyakit ini walau sifatnya tergolong berbahaya karena mudah menular kepada orang lain melalui udara. Ada banyak cara masih bisa kita lakukan melalui pencegahan terinfeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis ini. Nah, hal-hal pencegahannya yaitu yang pertama, mengurangi kontak langsung dengan penderita TBC. Yang kedua, mengaplikasikan gaya hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi. Yang ketiga, olahraga secara teratur serta lingkungan yang sehat. Yang keempat, memberikan vaksin secara rutin kepada balita. Penyakit ini akan mudah kembali kepada orang yang terkena penyakit TBC apabila mereka tidak mencegahnya serta menjaga kesehatan tubuh serta lingkungannya.